Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dewi Anggreni dengan nomor induk mahasiswa 22101002 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan komponen kurikulum. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi kurikulum. Pertama, kurikulum berfungsi sebagai alat atau media atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, kurikulum sebagai pengorganisasi belajar atau learning organizer. Ketiga, kurikulum sebagai pedoman bagi guru. Keempat, bagi pimpinan, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi. Kelima, kurikulum sebagai pedoman bagi administrator. Keenam, kurikulum sebagai panduan bagi pelaksanaan evaluasi. Dan yang ketujuh, kurikulum bagi orang tua memiliki fungsi yang amat besar. Kurikulum memiliki peranan yaitu A. Kurikulum dapat berperan untuk mewariskan nilai-nilai positif, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat dikatakan memiliki peranan konservatif. B. Membantu siswa agar memiliki kemampuan yang disebut dengan transferable skill, disebut peranan kreatif. C. Peranan kritis dan evaluatif. Nilai-nilai budaya mana yang harus diwariskan serta perkembangan mutakhir mana dari perkembangan ilmu yang harus diwariskan dan diinformasikan kepada siswa. Harus diseleksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Materi yang ketiga yaitu tentang komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu 1. Tujuan jangka panjang atau aims, 2. Tujuan jangka tengah atau goals, dan 3. Tujuan jangka pendek atau objektif. Yang kedua, komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut, disesuaikan dengan jenis jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk fakta, konsep, teori, generalisasi, prinsip, prosedur, hukum, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan postulat. Yang ketiga, komponen media atau sarana dan prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran, perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, komponen strategi pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah otak. Strategi pembelajaran yang demikian menyiratkan bahwa strategi yang digunakan harus mampu melakukan pemberdayaan terhadap seluruh potensi siswa. Yang kelima, komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Yang keenam, komponen evaluasi. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan atau visibility program. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.